Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Salsabila, NIM 18031060072 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Dan saya dari kelompok 5. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kurikulum PAUD. Menurut Rusman, kurikulum merupakan sebuah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan demikian, kurikulum PAUD dapat diartikan sebagai proses kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerangka pembelajaran tingkat satuan PAUD yang berguna sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran pada jenjang satuan PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kerastun Hidayanti ingin melanjutkan pemaparan mengenai komponen kurikulum. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Tujuan pendidikan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional. Berikutnya adalah komponen isi. Isi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk dapat mencapai suatu tujuan pendidikan. Berikutnya adalah komponen metode. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Berikutnya adalah komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, atau bahkan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia dari kelompok 5 NIM 44. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang perencanaan dan pelaksanaan kurikulum PAUD. Yang pertama, perencanaan kurikulum PAUD. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu langkah persiapan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan perencanaan. Perencanaan harus dipersiapkan sebelum penerapan fungsi manajemen lainnya karena menentukan kerangka kerja untuk melaksanakan fungsi manajemen lainnya. Adapun aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan lebih baik. Yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dengan mempertimbangkan dan mengoordinasi unsur esensial belajar mengajar efektif dalam kerangka kerja yang komprehensif. Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat antisipatif maupun reaktif. Yang keempat, tujuan-tujuan pendidikan selayaknya menekankan kepada kebutuhan di masyarakat. Yang kelima, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam mengembangkan rencana kurikulum yang spesifik. Jika tidak
persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiksi. Yang keenam, dalam perencanaan kurikulum, evaluasi secara kontinu terhadap keputusan yang sudah direncanakan terhadap kurikulum, yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kurikulum. Yang ketujuh, berbagai jenjang sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum PAUD. Pelaksanaan kurikulum merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Pelaksanaan kurikulum di sekolah merupakan bagian dari program peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan pola pengelolaan pelaksanaan kurikulum secara nasional. Dalam hal pelaksanaan pembelajaran, data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru memfasilitasi siswa memunculkan gagasan baru. Yang kedua, guru menyampaikan materi dengan mudah difahami, menarik, dan menyenangkan. Yang ketiga, guru menggunakan beragam strategi pembelajaran. Yang keempat, guru menggunakan beragam media pembelajaran. Yang kelima, guru menggunakan beragam sumber belajar lain. Yang keenam, guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.